Ya. Ya. Ulang kembali adanya masalah-masalah terkait dengan dirasuk roh jahat. Jadi akibat dirasuk oleh roh jahat tadi pertama kadang-kadang mengakibatkan penyakit jasmania. Namun tidak selalu penyakit jasmani itu adalah pekerjaan roh jahat. Tetapi orang yang datang ke dokter tidak sembuh-sembuh bisa saja disebabkan karena roh jahat. Itu sebabnya perlu didoakan, dilepaskan. Atau orang yang sudah didoakan tapi tidak sembuh-sembuh perlu dibawa ke dokter. Jadi masalahnya adalah sebenarnya karena orang itu bukan diserang roh jahat tapi karena sakit fisik. Nah, daya jangkaunya, kerasukan itu pertama itu adalah untuk orang yang tidak beriman. Kalau kita cek dalam perjanjian baru, perjanjian lama, kecil sekali kemungkinannya bagi orang Israel itu mengalami yang namanya kerasukan roh jahat. Orang-orang beriman di dalam perjanjian baru juga kecil sekali kemungkinannya dirasuki oleh roh jahat. Jadi susah menemukan kita ada roh jahat yang menguasai mengendalikan orang percaya. Nah, bagaimana memotong jangkauan daripada roh jahat ini? Yaitu tadi, kebenaran harus disampaikan, terang Kristus harus diproklamirkan. Kenapa kita tetap masih melakukan mission trip? Kenapa kita masih melakukan penginjilan? Sebenarnya itu sama dengan air yang naik ke permukaan tanah tapi dibendung dengan tanggul. Kira-kira begitu loh. Nah, sama juga dengan ini. Ketika kita melakukan pelayanan KKR, seminar, itu dengan sendirinya pekerjaan roh jahat akan mundur. Karena dia ditelanjangi, dikalahkan. Ya. Oke, nasib-nasib roh jahat itu kira-kira seperti apa? Nasib roh jahat itu yang pertama apa? Dia masih bebas berkeliaran di mana aja. Masih bebas berkeliaran ya. Nah, kemudian akan dikurung sementara waktu. Sementara waktu itu dia akan dikurung. Kapan itu? Dalam masa milenium nantinya ya. Kemudian kapan lagi? Kemaksimalannya itu dia dalam masa tribulasi, kerjanya maraton luar biasa ya. Luar biasa. Terus dibuang ke dalam jurang maut. Lukas 8 ayat 31 yang disebut dengan neraka ya. Nah, akhirnya semuanya bukan hanya roh jahat tetapi juga setan akan dicampakkan ke dalam api neraka yang kekal. Matius 25 ayat 41 ya. Baik. Nah, saya mau memperlihatkan mungkin satu video saja untuk menjadi compare buat kita ya. Sejauh mana respon Bapak Ibu terhadap video ini kira-kira? Sorry. Ya, bisa lihat John? Belum, Dokter Hanas. Belum, suara belum ya? Suara tadi sekilas, tapi belum kelihatan di screen. Gambar sudah lihat? Gambar belum terlihat, belum ada di screen. Ya. Gambar sudah oke? Ya, sudah keluar gambarnya. Nah, ini mohon Anda beri komentar hati-hati ya, supaya tidak melukai anggota tubuh Kristus. Apakah ini rekayasa atau ini sesuatu yang real? Sayang sekali temui mereka di Bekasi. Sayang sekali mereka yang mengikuti saya.
sini tidak sedikit. Tidak sedikit di sini karena orang Bekasi tidak banyak tahu tentang termasuk diriku. Dia tidak selera. Selera mainnya Pak Romi. Tanganmu banyak apinya. Melebihi dari aku. Tapi cintaku padanya. Sih sakit jiwa. Sakit jiwa. Siapa yang bilang sakit jiwa? Tangan-tangan Bapak Mariaji. Ada api di tangan Bapak. Tangan Bapak ada api. Tidak. Bapak tidak bisa. Bapak tidak bisa memegang. Saya nyerogin. Saya di pantai selatan. Saya maunya diantarkan oleh Saya maunya diantarkan oleh Pak Romi. Ayo bareng-bareng jalannya, ayo bareng-bareng jalannya. Iya, aku kamu jalan sebelah saya, ayo jalan sebelah saya. Iya. Ya kita depan, saya di depan. Iya. Lebih depan. Janin yang ada di tubuh ini demi kamu sayang. Sekarang diam. Lihat saya. Nah, senyum lagi. Ayo, jangan mundur dong, jangan mundur. Di sini aja dia di sini. Nah, tenang. Ya, coba senyum lagi. Aku makan janin. Kamu udah berapa jari nih kamu makan? 20.000. Termasuk janin yang ada di tubuh ini saya makan. Apa sih didoakan? Saya sudah mengambil janin yang ada di tubuh ini. Apa sih didoakan?
Dari darah yang sangat besar, darah yang sangat manis. Darah manis, darah siapa? Bisa siapa dari suku siapa bagi siapa itu? Saya sedang menikmati tubuhnya. Saya dijanjikan untuk selalu menikahinya. Siapa? Siapa yang suruh? Diincar sama siapa? Hancurkan dia. Tapi nggak bisa kan? Iya nggak bisa. Tapi kamu gandengan tangan sama saya nggak berani. Katanya kamu cinta aku. Sekarang saya minta kamu tinggalin dia. Oke, Ji. Kamu pulang ke rumahmu. Yang punya Pernah terkutuk oleh keturunan 34. terkutuk anak ini. Masa kelapa, betul. 34 turunan berapa? Sekarang pulang. Kamu pulang. Kenapa? Tidak. Siapa milikku? Mereka semua milikku. Tidak. Mereka milik Tuhan Yesus semua. Sekarang kalau misalnya milikku, ayo salaman warung. Berani nggak? Firman Tuhan bilang, oleh darah Yesus semua sudah selamat. Alkitabnya bilang, kamu mau bilang apa? Kalau kamu mau pegang, coba kamu pegang. Ya. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Boleh dua hal. Yang pertama terkait dengan materi saya dan yang kedua terkait dengan video. Karena kita tidak bisa memberikan komentar terhadap pelayanan pelepasan kalau kita tidak ada contoh. Ada 3 video tapi nanti saya pikir akan kita coba duanya kalau masih memungkinkan. Tapi setidaknya itu satu video yang menarik untuk kita kaji ya. Ya silakan. Ada pertanyaan di kolom chat, Ranas bisa dibacakan? Baca di kolom chat ya. Yap. Ya, langsung saya bacakan. Pak Hanas,
Pertanyaan dari Bapak Soneta Siahaan. Pak Hanas hendak bertanya, dalam konteks Yudas 1 ayat 9, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Pertanyaannya, ini kan perselisihan. Apa maksud Mikael berkata seperti itu? Apakah juga dalam dunia roh mereka semua awalnya malaikat? Ada dalam tanda kutip aturan untuk tidak saling menghakimi. Kedua, dalam konteks Lukas 10 ayat 17-18, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Pertanyaannya, yang takluk kepada ke-70 murid tersebut adalah setan. Tetapi kenapa yang jatuh dari langit adalah iblis dalam kurung Lucifer? Ketiga, dalam konteks PL, ketika Saul memanggil dalam tanda kutip roh Samuel lewat tukang tenung di Endor, 1 Samuel 28 ayat 14, kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Pertanyaannya, mungkin masih dalam perdebatan sampai sekarang. Benarkah ini yang muncul adalah roh dalam tanda kutip Samuel sebenarnya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Ya, saya jawab dulu satu persatu lah ya. Pertanyaannya cukup banyak ya. Terkait dengan Yudas 1 ayat 9, betul, mereka itu sebenarnya satu komunitas. Karena penciptaan tentang malaikat itu tidak pernah terjadi satu kali, hanya satu kali untuk semuanya. Satu kali untuk semuanya, tidak pernah terjadi penciptaan malaikat selanjutnya. Karena apa? Karena malaikat ini tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penghakiman finally itu memang tidak pernah diberikan kepada Mikael. Ya, tidak pernah diberikan penghulu malaikat yaitu Mikael. Kita perlu ketahui secara eskaton itu ada penghakiman khusus untuk para malaikat yang di dalamnya manusia mendapatkan anugerah atau kesempatan untuk andil atau terlibat dalam penghakiman tersebut. Tentu Kristus menjadi penghakim utamanya. Oke. Kemudian dalam Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat 18 ya. Yang menjadi pertanyaan itu kan siapa sebenarnya yang jatuh dari langit itu? Ibliskah atau setan-setan? Ya. Bisa dicek nanti dalam naskah aslinya ya, apakah plural atau singular ya. Ini saya nggak bawa Alkitabnya, nanti tinggal dicek gitu ya. Di interlineal kan gampang ya. Tapi saya kira setan dengan Lucifer itu kan sama. Setan itu adalah Lucifer itu sendiri sebenarnya, atau iblis itu sendiri. Yang ketiga, Saul memanggil roh Samuel lewat tukang tenung di Endor ya. Kemudian bertanya kepada perempuan itu bagaimanakah rupanya, jawabnya ada orang tua muncul berselubungkan jubah, maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlutut ia dengan muka sampai ke tanah dan sujud menyembah. Pertanyaannya, mungkin masih dalam perdebatan sampai sekarang, benarkah ini yang muncul ada roh Samuel? Sebenarnya jawabannya bukan. Kok bisa bukan? Karena gini, kematian itu merupakan cara Allah untuk membatasi komunikasi dengan orang yang hidup. Ya. Orang yang mati tidak akan mungkin lagi muncul ketika dipanggil. Tapi kalau roh jahat yang menyerupai itu mungkin saja. Ayah saya satu ketika itu didatangi oleh kerajaan Tenggarong. Ujung-ujungnya misinya mau mencari emas. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana roh jahat itu masuk di dalam diri bapak saya.
lewat kekuatan supranatural. Dan saya juga baru tahu roh jahat itu bisa ngerokok, bisa makan gitu ya. Bisa minum. Dalam artian roh itu kan tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa ngerokok. Tapi dia masuk di dalam tubuh seseorang yang menyerupai. Nah, kalau begitu timbul pertanyaan, apakah orang yang mati itu bisa hidup kembali seperti cerita peristiwa 1 Samuel 28 ayat 14? Jawabannya tidak. Tetapi kalau roh jahat mengambil bentuk, rupa, ya, Saul itu possible. Jangankan Saul, di masa kini saja. Maaf nih, orang Tapanuli beberapa di antaranya itu masih. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya melayani seseorang yang ayahnya itu Sintua, tetapi dia ngomong sama saya begini, Pak, dalam situasi tertentu itu bapak saya yang sudah meninggal itu bisa datang kepada saya dan memberikan nasihat. Dalam kondisi yang normal dia berkata, Pak, belah dada saya ini. Yesus nomor 1. Tidak ada yang lain, Pak. Yesus Tuhan, Juru Selamat. Tapi Tuhan juga pakai bapak saya yang sudah meninggal itu. Kadangkala dia datang dan memberikan nasihat-nasihat. Kami bisa berdiskusi, berhubungan langsung. Nah, timbul pertanyaan, apakah itu benar ayahnya? Jawabannya tidak. Sesuatu yang menyerupai. Jangan lupa loh, tadi kita sudah belajar bahwa roh jahat itu pintar pandai. Itu sebabnya dia bisa menyerupai apapun juga. Bisa mengambil bentuk apapun juga. Bisa bersuara sama persis dengan orang tertentu. Kan saya sudah ngomong. Iblis maupun roh jahat itu lulusan unsur Universitas Surga. Itu sebabnya sangat profesional, expert di bidangnya. Gitu ya. Ya, terus langsung saja ya, Pak Hanas lewat struktur ini hendak bertanya di mana posisi setan dan roh jahat. Cara kerja mereka memang seperti inikah? Terstruktur? Iya. Kelasnya itu beda. Ya. Untuk mimpi-mimpi itu tidak pernah Lucifer yang datang. Paling juga roh-roh jahat saja. Ya. Tapi ketika ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih dahsyat dari itu, biasanya untuk sampai kepada setan ataupun Lucifer juga ada rankingnya. Ada pengorbanan tertentu yang harus dilakukan. Ya, terima kasih. Kemudian, Shalom Dr. Hanas mau bertanya, bisa tolong dijelaskan lebih detail bagaimana roh jahat bisa mempengaruhi orang? Iya. Mempengaruhi itu berbeda dengan menguasai. Saya ulangi, mempengaruhi beda dengan menguasai. Kalau menguasai itu tinggal di dalam diri orang itu. Tapi kalau mempengaruhi, dia tidak tinggal di dalam, tapi mengambil pengaruh dari luar. Begitulah. Kok bisa? Iya. Orang dalam kondisi tertentu, bisa saja karena kuasa kegelapan, hilap, bunuh orang. Apakah dia tidak percaya Yesus? Percaya Yesus. Tapi setelah dia membunuh, pertanyaannya bertobat enggak? Menyesal enggak? Pasti menyesal. Kenapa? Karena itu sesuatu yang bukan dari dalam, tetapi dari luar. Jadi, kalau kita bicara tentang roh jahat ini, jangan selalu sesuatu yang sifatnya sangar ya. Jangan selalu bersifat sangar. Contohnya, kayak gundruwo gitu ya, mata satu gitu ya. Menyeramkan. Oh enggak. Itu pekerjaan roh jahat di zaman baheula. Pekerjaan roh jahat di zaman now dia sudah beradaptasi. Dia sudah upgrade, Pak, Ibu. Sudah piawai dia sudah naik kelas gitu loh. Sehingga yang dilakukan pun juga kadangkala tidak menakutkan lagi.
tapi mengambil sesuatu yang menyenangkan, satu bentuk dosa yang sangat fatal kita lakukan sebagai manusia. Gitu ya. Ada enggak orang berzina setelah dia percaya Yesus? Jawabannya ada. Apakah dia dikuasai? Oh tidak. Dia dipengaruhi. Setelah dia berzina, minta ampun enggak kira-kira? Minta ampun. Kenapa? Karena Roh Kudus diam di dalam diri orang itu. Kalau kita berkata Roh Kudus merasuki, Roh jahat merasuki, maka aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut adalah aktivitas berdosa, di mana dia dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh roh jahat, dan tidak pernah ada penyesalan. Kenapa tidak pernah ada penyesalan? Karena berbuat dosa itu merupakan satu kebanggaan. Nah itu sebabnya saya sepakat. Roh jahat bagi orang percaya hanya bisa mempengaruhi, tapi roh jahat bagi orang percaya tidak bisa menguasai atau mengendalikan. Terima kasih. Amin. Ya, silakan. Yang lain. Ya, Pak Anton ingin bertanya? Saya mau ambil kesempatan di sini, Pak. Saya bisa dengar Pak suara saya? Oh, jelas sekali. Saya ingin karena itu dulu saya pernah bergabung di Jalan Suci di Lawang. Saya juga di training Bible Center di Jalan Suci. Dan itulah pekerjaan kami membantu untuk melepaskan orang yang kerasukan setan seperti tadi itu. Jadi setelah saya pelajari memang apa yang dikatakan Pak Dr. Hanas itu, bahwa setan ini pintar dan licik. Sekarang kalau ada yang dari sini Sulawesi Tengah, ada orang tahu persis. Ada tempat setan yang namanya Wentira. Ya, itu Pak. Ya, tahu Pak. Betul. Pernah dengar? Ya, pernah dengar Pak, pernah dengar itu. Waktu kami di Lawang, kami dari utusan dari Palu, pergi ke Lawang untuk ikut Bible Training Center. Jadi kita punya direktur di sana minta supaya ada orang-orang yang masih terikat menyerahkan diri untuk dilepaskan. Jadi ada teman kami dari Ambon, dia juga sudah seorang hamba Tuhan lah. Dikatakan satu tim dengan kami, ternyata dia pernah, menurut dia punya kesaksian tadi, waktu dia kerasukan ditanya, dia pernah berhubungan dengan setan yang ada di Wentira itu. Nah, jadi waktu dilepaskan, saya ditugaskan untuk menjaga dia di dalam kamar. Jadi saya tanya semua sama beliau itu. Nah, saya tanya, kok kamu bisa begitu? Kamu bukan sudah jadi hamba Tuhan? Nah, jadi dia hanya pesan sama saya, di Wentira itu memang kota besar di seluruh dunia, dia bilang. Itu kuasa di situ tempat kota besar, kuasa-kuasa kegelapan menurut dia. Nah, jadi di Palu sana, kota Palu itu orang tahu Pak. Kalau provinsi Palu tahu itu bagaimana Wentira. Setiap orang lewat di jembatan itu harus plafon. Nah, tapi saya aminkan apa yang dikatakan oleh Pak Anas tadi. Bagi orang percaya, saya kira jauh kemungkinan tidak akan diganggu. Jadi saya terus terang, tidak pernah saya lewat situ saya harus plafon. Karena saya pikir yang di dalam diri saya adalah Yesus yang lebih besar kuasanya daripada mereka. Nah, menurut dia ini waktu dia dirasuki setan itu, dia katakan iblis ini ada dia punya tingkatan, ada dia punya prajurit, ada dia punya panglima, ada dia punya, pokoknya ada seperti bagaimana di negara kita ini ada presidennya, ada sampai RT dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan itu di Wentira itu kota yang paling besar. Semua ada di situ. Ini di alam gaib. Dia hidup dalam alam gaib. Dan memang
secara kenyataan di Palu sana banyak orang yang hilang, Pak. Dan hilang sampai hari ini tidak bisa ketemu di situ. Jadi menurut dia itu orang-orang yang hilang itu sudah masuk di situ, di alam gaib itu. Karena dia sudah pernah ketemu di situ. Waktu dia masih belum dilepaskan. Nah, jadi hanya kesimpulan dari dia punya kesaksian, dia katakan, kalau kamu percaya, jangan setengah-setengah. Kalau percaya betul-betul. Sebab dia bilang, iblis itu dia tahu juga. Setan itu tahu. Kalau orang punya iman, nggak mungkin dia mengganggu. Itu aja dia pesan dia bilang. Tapi kalau orang setengah-setengah dengan Tuhan, pasti itu bisa kemakan sama iblis. Jadi saya hanya pesan dia bilang, saya sudah sadar sekarang bagi teman-teman hamba Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada Yesus. Jadi jangan kita setengah-setengah. Nah, kalau setengah-setengah itu makanannya dia bilang, itu pasti iblis bisa ganggu kita. Jadi saya pikir bahwa apa yang menjadi pelajaran pada malam hari ini memang salah satu pengalaman dan pelayanan saya dulu waktu di Jalan Suci, suka doakan orang, melepaskan orang, dan ada roh-roh jahat yang macam-macam bentuk yang kami bisa lepaskan, yang dirasuki oleh roh-roh jahat itu kepada manusia. Jadi tidak menutup kemungkinan juga apa yang dia katakan tadi, kalau hamba-hamba Tuhan yang setengah-setengah itu pasti kena. Bahkan pun jemaat Tuhan yang setengah-setengah pasti kena. Tetapi apa yang dikatakan Pak Hanas tadi, kalau orang full mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan memiliki Kristus dalam hidupnya, saya percaya tidak akan diganggu dan tidak akan dicobai begitu dahsyat oleh iblis. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak Anton. Luar biasa, kita sepakat ya bahwa iblis juga, setan juga, apalagi roh jahat sangat mengukur dirinya ketika hendak mengganggu, mengusik kita yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi ya. Nah, apa yang Bapak katakan di Sulawesi Tengah itu memang saya juga sudah pernah mendengarkannya. Istilahnya itu satu kerajaan yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah ya. Ya, nah pengusiran kepada roh-roh jahat itu menjadi sesuatu yang penting jika memang itu mengganggu atau menghinggapi seseorang ya. Sepakat. Terima kasih. Ada pertanyaan Dr. Nas di kolom chat. Oke ya. Dari Pak Didimus ya, saya baca aja ya. Apa korelasi iblis setan dengan jin dalam ajaran Islam? Wah, ini saya tidak jawab karena tapi dalam konsep agama, dalam konsep Alkitab, ini saya ngomong sekali lagi ya, dalam konsep Alkitab dengan tidak bermaksud menyinggung saudara-saudara yang non-Kristen, kitab suci saya berkata bahwa jin itu adalah bagian daripada roh-roh jahat. Tidak ada jin yang baik, tidak ada jin yang jahat dalam konsep Alkitab. Gitu ya. Yang kedua, iblis dapat berubah wujud menjadi ular, menjadi manusia, atau lebih tepat merasuki ular atau merasuki manusia. Ya, jawaban saya adalah jika orang itu belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi secara sungguh-sungguh, maka dia bisa mengambil bentuk apakah ular atau merasuk di dalam diri manusia. Apa pendapat Pak Hanas dengan adanya jin dan jin berjenis kelamin? Ya, tidak ada gender bagi roh jahat, termasuk jin. Itu bukan malaikat yang baik. Jin itu ada dalam Alkitab. Dia tidak bisa bergender. Kenapa? Karena bergender itu kepentingannya adalah menghasilkan keturunan. Perlu diketahui bahwa jin yang adalah bagian dari roh jahat itu tidak pernah berproduksi atau bertambah. Jumlahnya segitu-gitu aja. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Terima kasih.
Pak Anas mau bertanya nih Pak Anas. Oh ya, silakan langsung Pak, silakan. Pak, kalau zaman waktu saya dulu itu kan, saya mau tanya aja kalau apa orang main-main jelangkung itu kan Pak. Datang tidak diundang, pergi. Begitu kan Pak Douglas ya? Silakan Pak Douglas. Datang tidak diundang, harap segera pulang itu debt collector, Pak. Mana suara Pak Douglas ini? Mari Pak Douglas, silakan Pak Douglas lanjutkan. Maksud saya gini Pak Anas, itu yang dipanggil itu kan katanya saya dengar roh-roh orang yang meninggalnya dengan cara mengenaskan lah gitu, apa pembunuhan itu atau tabrakan atau apa itu gimana ya Pak Anas? Apa benar atau enggak itu? Iya. Jadi ini orang yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, orang yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, dia ada di satu halte. Ada di satu halte yang siap akan dihakimi. Yang siap akan dihakimi dan dia tidak melakukan apa-apa. Artinya dia tidak berinteraksi, dia tidak bergiat secara spiritual. Nah, kalaupun ada misalnya kuntilanak, apakah itu betul adalah wujud dari reinkarnasi manusia yang sudah mati? Kemudian ada sesuatu lagi yang sangat mengerikan, babi ngepet, ataupun juga ada yang sejenisnya. Saya lebih sepakat bahwa kembali lagi dari pertanyaan Pak Pendeta Soneta tadi ya, bahwa segala yang mengambil bentuk yang sudah tidak berwujud tubuh, tapi berbentuk roh, sesungguhnya bukan roh itu sendiri, tetapi dia mengambil bentuk itu. Mengambil bentuk itu. Orang yang mati, gentayangan roh-rohnya gitu ya. Betul enggak roh itu gentayangan? Enggak. Tidak ada catatan dalam Alkitab berkata orang yang tidak percaya Yesus itu rohnya gentayangan. Orang percaya Yesus, orang tidak percaya Yesus, itu langsung masuk ke halte. Halte apa? Halte untuk mendapatkan penghakiman. Penghakiman bagi orang percaya yang disebut dengan bema, tahta putih itu, pengadilan Kristus itu, mengakibatkan kita memperoleh sorga dan upah untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Begitu. Saya juga punya keyakinan begitu dulu Pak. Kalau ada orang meninggal itu, hari yang ketiga darahnya itu tetesin dengan jeruk. Pasti berteriak katanya. Orang hamil ditabrak. Itu ada film-film itu kan Pak. Film-film yang horor-horor itu. Kalau dikatakan roh jahat yang mengambil bentuk itu bisa. Tapi kalau dikatakan orang itu yang kemudian menjadi atau berinkarnasi, sebutlah orang yang mati ketabrak begitu ya. Kalau di film-film itu kan dia muncul di tengah jalan. Apakah dia yang mati? Saya menjawab tidak. Tapi kalau ada roh jahat yang menyerupai, orang itu bisa enggak? Oh bisa. Roh jahat itu bisa mengambil bentuk apa saja. Dia ahli lakonnya untuk hal tersebut. Tapi ingat, itu bukan orang mati yang mengambil bentuk roh. Tapi itu memang roh jahat yang bisa mengambil bentuk rupa apapun juga. Terima kasih. Ya, permisi Panas. Ya, silakan Pak Ayu. Pernah kecelakaan lalu orang meninggal.
Kemudian kita peras air jeruk itu di darahnya. Teriak Pak. Dan benar-benar teriak. Jadi setiap jam 6 itu orang tidak bisa lewat di persimpangan itu lagi. Karena teriak terus. Minta tolong. Itu betul Pak, betul itu ya? Betul. Jadi semua yang melewati persimpangan itu tidak bisa lewat. Itu benar-benar terjadi karena saya sendiri yang peras air jeruk itu di darah dan teman-teman semua tidak bisa lewat. Terus. Itu selama 3-4 bulan, Pak. Tetapi kalau saya itu memang tidak takut kepada roh-roh begitu, jadi saya lewat saja. Maka kalau saya lewat, teman-teman yang harus gandengan dengan saya untuk kita menyeberang. Oh, berarti itu terjadi, Pak. Itu benar-benar terjadi dan kedengaran memang jelas. Yang kedua, saya mengawas proyek di satu pedalaman itu kebetulan ada pesta, kemudian kita diundang dari perusahaan. Saya ikut, tapi karena jamnya ingat besok mau kerja, saya pulang duluan. Saya dekat di camp yang saya tinggal, itu ada satu rumah, ada kuburannya di depan rumah, di samping. Di pojok rumah. Kemudian dari jauh saya lihat seperti ada orang jalan. Terus saya berhenti. Ketika orang itu dia balik mau melihat saya ada di situ ada pohon kayu besar. Saya berlindung di situ supaya dia tidak lihat saya. Dia jalan maju, saya jalan lagi. Saya ikut-ikut dari belakang. Setelah dia sampai di kuburan itu, dia masuk di dalam kuburan itu, Pak. Ini fakta yang menurut pandangan saya waktu itu. Jadi dia masuk, kakinya duluan turun terus sampai kepalanya sudah masuk ke dalam, terus apinya itu menyala, ada keluar api, menyala. Nah, ini menjadi pertanyaan, ini sebenarnya orang yang mati itu ataukah sebenarnya hanya mengalabui pandangan saja atau itu pekerjaan dari roh yang tidak benar, Pak. Sebab ini fakta yang saya lihat dengan mata sendiri. Kemudian satu waktu saya bawa mobil angkut, di depan jalan itu ada orang berdiri tapi seperti kabut, bentuknya manusia tapi kabut. Dia berjalan di depan mobil saya. Saya kasih lampu jauh dekat mau dia ke pinggir enggak bisa. Saya kasih keluar kepala, saya matikan mesin, saya bilang kalau kamu tidak keluar dari jalan saya tabrak kamu. Ternyata orang itu keluar dari jalan. Lalu saya lewat. Nanti saya sampai di tempat saya ambil penumpang itu, saya tanya, iya itu orang bunuh diri di pohon mangga itu, gantung diri di situ. Ini Pak, ini fakta yang saya lihat Pak. Ini sebenarnya seperti apa ini Pak? Apa itu benar-benar itu hanya roh-roh yang mengalabui saja ataukah gimana Pak kira-kira? Ya, terima kasih untuk kejujuran dari Pak Ayub. Ada 3 case ya. Yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini, sebenarnya hal yang tidak baik itu sangat disukain oleh roh-roh jahat. Orang bunuh diri itu dikehendaki oleh Allah lah? Jawabannya tidak. Iya. Yang pasti itu sangat diinginkan, diharapkan oleh setan maupun roh jahat. Gitu ya. Case yang pertama tadi bicara tentang orang yang mati dikasih jeruk 3-4 bulan, setiap jam 6 ada tangisan. Timbul pertanyaan, yang menangis itu siapa? Pekerjaan roh jahat atau orang yang mati? Saya lebih cenderung itu pekerjaannya roh jahat. Iya. Bukan orang yang mati. Yang kedua, terkait dengan orang yang masuk ke dalam kubur. Dengan kaki pertama, kemudian sampai tubuh seluruhnya tenggelam di dalam kubur dengan api.
Timbul pertanyaan, apakah itu orang yang mati, bangkit? Jawabannya bukan, karena ada kebangkitan khusus bagi orang tidak percaya yang mati. Kalau begitu apa? Roh jahat yang menyerupai. Ya. Nah, case yang ketiga terkait dengan apa tadi itu? Orang di jalan, Pak. Ya, orang di jalan yang hampir ditabrak itu yang bunuh diri. Timbul pertanyaan, apakah itu orang yang bersangkutan? Jawabannya tidak. Tapi itu roh jahat yang memboncengi semuanya itu. Sebenarnya itu ujung-ujungnya apa toh? Itu metode daripada kuasa kegelapan roh jahat untuk menunjukkan bahwa dia eksis. Dia eksis. Dan kalau kita cek pernyataan Alkitab, Tuhan Yesus itu tidak pernah menolak adanya roh jahat itu. Memang dia ada. Dia ada. Tapi menarik tadi tuh ya, Pak Anton ngomong itu sesuatu yang patut kita appreciate. Bahwa iblis setan roh jahat kuasa kegelapan itu sangat paham siapa yang bisa diganggu, diusik, diserang, dan yang tidak. Benar, Pak. Ketika kita betul-betul bulat beriman, maka dia tidak akan datang mengganggu kita. Nah, kalau begitu, sebelum tidur nanti malam ini, semuanya harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan tengking itu kuasa kegelapan roh jahat, supaya tidur nyenyak. Loh, ini serius. Mengapa saya katakan demikian? Ini saya ngomong apa adanya ya. Satu ketika saya pelayanan di Sukabumi bersama dengan teman saya. Sepanjang hari itu Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Sepanjang hari itu saya pergi ke jemaat nengking-nengking setan. Ada jemaat yang masih berhubungan dengan meja abu, ada jemaat yang punya magic. Jadi sepanjang hari itu dari pagi sampai malam itu kunjungan itu ngusir-ngusir setan aja. Kemudian sampai di gereja. Karena kelelahan langsung tidur, tidak berdoa lagi. Malamnya diganggu. Nah, apalagi yang begini-begini nih. Makanya itu kan ini susah dipahami, tetapi sesuatu yang menjadi pengalaman yang tidak bisa dihindari ya. Ketika kita pelayanan KKR, ke waktu ngusir-ngusir setan, apa yang harus kita lakukan pertama-tama? Ini sih subjektif, tapi bisa diterima dengan akal. Minta di dalam doa agar keluarga kita ditutup bungkus dengan darah Yesus kan. Kenapa? Karena biasanya kalau tidak kena kita, keluarga yang diserang. Mungkin beberapa pendengar akan berkata, ada-ada aja nih Pak Anas ini. Tapi kalau boleh saya katakan buat Bapak Ibu yang pernah melakukan itu akan membenarkan ini. Karena itu satu pengalaman. Betul Pak, betul. Ya. Jadi istilahnya yang begini ini kita tidak bisa ngomong kalau kita tidak mengalaminya. Ya. Dalam pelayanan kami begitu Pak. Mengalami gitu ya. Harus dilindungi juga keluarga kita. Harus dilindungi, iya betul. Nah, karena dia akan bisa feedback begitu. Ke kita mungkin aman, tetapi kepada keluarga, orang dekat, orang tua, biasanya dia bisa menyerang. Kenapa? Karena dia tidak senang diganggu, diusik begitu ya. Walaupun kita semua ketahui bahwa akhir daripada pekerjaan, akhir daripada pribadi yang bernama iblis, setan, roh jahat itu nanti ada masanya. Ya, ada masanya. Yang kita usir dan tolak ini kan bukan mematikan iblis, setan, roh jahat. Mana ada perintah bunuh, hancurkan iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan, tidak ada. Yang diperintahkan apa? Usir agar jangan mengganggu. Ya, kuasanya diusir. Karena apa? Ada masa khusus nanti buat mereka akan diadili, akan dihakimi, dan sudah jelas tempatnya ada di mana. Makanya kita kan tidak pernah berdoa, ya Tuhan, berilah belas kasihan kepada iblis dan setan, kuasa-kuasa kegelapan, agar mereka bertobat percaya kepadamu Yesus Juru Selamat. Mana ada perintah dalam Alkitab seperti itu? Ya. Itu sudah satu posisi yang mereka ambil, yang tidak akan pernah berubah. Ada lagi spekulasi dalam berteologi, bagaimana Pak, bila pada akhirnya iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan bertobat Pak? Apakah diterima Tuhan? Nah, itu nanti kita butuh kajian lagi secara khusus ya. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi video tadi, silahkan. Atau ada pertanyaan atau pernyataan, silahkan. Ya, saya mau bertanya.
Ya, silakan Pak Tommy. Di dalam peristiwa ketika pencobaan di padang gurun, maka yang menarik kalau saya lihat di jawaban Yesus kepada iblis di ayat 9 dan 10, ya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Ini perkataan iblis kepada Yesus, jika engkau sujud menyembah aku. Nah, ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini menarik ini. Ya, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan dikatakan di sini hanya menyembah Tuhan. Jadi engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya kurang paham ini, Pak. Maksudnya. Oke. Ya. Jadi gini, itu kan sebenarnya kalau kita cek gitu ya, mari kita lihat sama-sama aja deh. Matius ya, Matius pasal 4. Iya. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11 itu bicara tentang pencobaan di padang gurun kan. Nah, pencobaan di padang gurun itu meliputi tubuh, jiwa, dan roh ya. Mengapa saya katakan demikian? Ini contoh ya. Yang pertama itu terkait dengan tubuh. Ayat 4. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4, coba perhatikan. Jawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, pernyataan Yesus itu di ayat yang keempat itu bukan pernyataan yang muncul secara tiba-tiba, tapi pernyataan Yesus dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat itu sebenarnya adalah pernyataan kutipan dari Perjanjian Lama. Kitab Ulangan itu tampaknya ya. Terus itu kan terkait dengan tubuh. Kemudian terkait dengan jiwa. Manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, roh kan. Terkait dengan tubuh tadi kan. Buat batu menjadi roti. Nah sekarang terkait dengan jiwa. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab pada tertulis mengenai engkau, ia akan menatang malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, Yesus lagi menjawab ini, bukan dari dirinya sendiri, tapi dia mengutip lagi. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, itu teks Alkitab Perjanjian Lama itu. Nah, kemudian setelah Yesus mencoba tubuh, Yesus menang. Setelah Yesus diuji dari segi tubuh, Yesus menang. Yesus diuji lagi dari segi jiwa, Yesus pun menang. Akhirnya diuji dari segi spiritual, dari segi hal rohani. Ayat 8. Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah gitu ya. Nah endingnya itu ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah penekanan teks ini, pesan utama dari teks Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13 ya. Itu adalah betapa pentingnya kita seperti Yesus memiliki keyakinan yang kuat terhadap firman. Pemahaman kita tentang firman itu akan membuat kita mengambil keputusan. Nah itu sebabnya kalau pemazmur kan berkata, aku menyimpan janjimu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Selanjutnya, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Nah, itu sebabnya betapa penting firman itu menguasai, mengendalikan, mengontrol seseorang. Kalau kita cek pencobaan terhadap Yesus, itu kan klimaksnya. Sebenarnya pencobaan itu pencobaan klimaks, meliputi tubuh, jiwa, dan roh. Yang menarik itu, Yesus itu tidak menjawab dengan kata-kata apapun juga. Coba perhatikan semua. 3 pencobaan itu, Yesus selalu menjawab begini, ada tertulis. Itu menunjuk kepada kitab suci, perjanjian lama. Ada tertulis. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu jawaban Yesus terkait dengan apa? Pencobaan terhadap tubuh. Yang kedua, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu jawaban Yesus terkait dengan apa? Pencobaan terhadap jiwa. Kemudian yang terakhir, ada tertulis, hanya kepada dia sajalah kita menyembah atau kamu menyembah. Itu juga ada tertulis. Nah, jadi dimensi kemungkinan untuk jatuh dalam dosa itu terhadap tubuh, jiwa, dan roh sudah dimenangkan oleh Kristus. Itu sebabnya kita sepakat, Jesus is impeccability. Yesus itu adalah tidak berdosa. Bukan karena kita yang menaruh klaim terhadap Yesus itu tidak berdosa, sehingga Yesus itu diterima tidak berdosa, tapi ujian pembuktian Yesus terhadap godaan iblis sebagai pemimpin tertinggi daripada segala dosa, itu membuktikan betul bahwa dirinya kalah dengan Yesus, karena Yesus berkata ada tertulis. Itu ya. Terima kasih. Pak Anas bisa menambahi Pak atau mau bertanya? Silakan. Ya, masih dalam konteks yang sama Pak, di Matius 4 ayat 5 ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Nah, pertanyaan saya Pak, ini dibawa iblis ke bubungan bait Allah secara physically atau secara roh atau secara dua-duanya Pak? Ini kan hubungan bait Allah kan tinggi sekali Pak. Iya, betul-betul. Terima kasih Pak Anas, itu saja Pak. Baik, memang kalau kita perhatikan teks ini ya, Yesus pada waktu itu kan lagi berpuasa 40 hari 40 malam ya. 40 hari 40 malam tampaknya susah dipahami ini secara rasio ya. Dalam kondisi yang lemes itu, karena Alkitab berkata pada pasal 4 ayat 1, setelah maka Yesus dibawa oleh roh. Jadi dibawa oleh roh gitu ya, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, maka akhirnya laparlah Yesus. Jadi Yesus dalam kondisi lemah secara jasmani. Lapar. Nah, gitu ya. Kemudian secara roh, ya secara roh dibawa di sini juga perlu diperhatikan, apakah Yesus dibawa dengan paksa ataukah dibawa itu dalam artian ada pertarungan di sana, sehingga Yesus bukan dibawa tapi Yesus hadir di sana, gitulah di padang gurun itu kan. Nah itu hubungan bait Allah Pak. Iya, sebentar dulu. Jadi dibawa ke padang gurun kan? Ya. Di padang gurun. Tapi di sini kan dijelaskan apa? Dibawa oleh roh. Dibawa oleh roh di sini bukan berarti rohnya Yesus dibawa oleh iblis, bukan. Bukan. Tapi itu bisa saja dipahami Yesus datang ke sana ya untuk bertarung dengan iblis. Kenapa perlu bertarung? Supaya ada cerita nanti yang membuktikan, menunjukkan dia tidak berdosa. Bagaimana ada cerita Yesus tidak berdosa kalau tidak ada ujiannya? Kan itu tidak mungkin. Nah, kalau kita cek bagaimana Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, itu susah sekali memahaminya secara fisikal, Pak. Nah, tapi kalau dalam roh, itu mungkin saja. Jadi ini bermakna apa? Figuratif. Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus meladeni ya Pak ya untuk meladeni bukan erogan ya. Meladeni bukan erogan ya. Iya Pak. Sebab begini, bagaimana ada cerita Yesus menang atas kuasa iblis kalau peristiwa itu tidak faktual?
Begitu kan? Petinju itu dikatakan menang kalau dia ada di ring tinju. Apakah menang KO gitu ya? Atau menang poin, terserah, TKO terserah lah ya. Yang pasti itu harus bertarung dulu, baru bisa dinyatakan apa? Menang. Sama dengan rumah tangga kan, dikatakan rumah tangga itu setia, harus diuji dulu dengan waktu, gitu ya. Setelah diuji dengan waktu, baru terbukti oh benar ini setia. Kesetiaan itu semakin teruji ketika tantangan rintangan hambatan datang menghadang, menghancurkan bahtera kehidupan, dan tetap utuh, baru kita berkata, wah luar biasa. Tetap setia. Gitu kira-kira ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anas. Ya, terima kasih. Ada lagi Pak. Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan. Saya di Ayub pasal 1. Ya. Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Jadi pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ini menarik begitu kayaknya ini. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dan dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Jadi akrab sekali Tuhan sama iblis. Yang kedua, yang saya tanyakan di 1 Korintus pasal 5. Ayat? Di 1 Korintus pasal 5, dikatakan di ayat 5, orang itu harus kita serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Apa maksudnya Pak? Dalam pengertian 1 Korintus 5 ayat 5 ini. Ya. Iya. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa saya kira ini ya. Masih ada sekitar 20 menit ya. Gini, saya di awal mata kuliah angelologi menjelaskan bahwa malaikat itu ada 3 meaningnya. Meaning pertama, malaikat yang disebut dengan angelos ataupun juga messenger, ya, penyampai pesan atau pesuruh. Yang kedua itu adalah malaikat Tuhan, yaitu Theophany. Yang ketiga adalah malaikat jemaat, ya, atau gembala-gembala. Nah, kemudian muncullah anak-anak Allah itu kan di pelajaran pertama kan. Di dalam kitab Kejadian anak-anak Allah itu siapa? Anak-anak Allah dan anak-anak perempuan, gitu kan. Anak-anak perempuan, anak-anak Allah itu keturunan Set, artinya orang yang beriman. Sementara anak-anak perempuan itu adalah keturunan orang yang tidak beriman kepada Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan Ayub 1 ayat 6? Anak-anak Allah di sini adalah angel, atau yang disebut juga dengan malaikat. Nah, apakah ini menunjukkan ada keakraban antara iblis dan Tuhan sehingga ada komunikasi? Jawabannya bukan seperti itu. Tekanan teks itu bukan pada keakraban iblis dan Tuhan. Tidak akan pernah akrab iblis dan setan. Iblis dan Tuhan. Ya. Karena iblis itu memang penentang, musuh, pemberontak Tuhan. Tapi teks ini ingin menekankan bagaimana malaikat itu, di mana iblis juga kan adalah roh. Malaikat kan adalah roh. Jadi mereka sama-sama adalah roh. Gitu loh. Jadi kalau malaikat bisa bersama-sama dengan iblis, itu wajar enggak? Wajar, karena mereka sama-sama adalah roh-roh. Cuma nanti eksistensinya yang membedakan kan? Kalau anak-anak Allah malaikat yang tidak jatuh dalam dosa itu eksistensinya baik, sementara iblis yang adalah roh itu eksistensinya tidak baik. Karyanya kan? Nah, dijelaskan di situ anak-anak Allah itu bersama dengan iblis kemudian menghadap Tuhan. Gitu kan ceritanya kan?
menghadap Tuhan dan mencoba untuk bernegosiasi seolah-olah mau mencobai si Ayub. Ya kan? Endingnya adalah ada bukan restu, tapi di dalam kedaulatan Tuhan, tanda kutip, diizinkan untuk Ayub digocoh. Yang penting tidak boleh mengambil nyawa Ayub. Dan itu benar ya. Kedaulatan Allah dibuktikan Ayub tidak mati karena pekerjaan gangguan iblis setan. Jadi tekanan di situ bukan menjelaskan soal iblis itu akrab dengan Tuhan. Tidak. Tapi tekanan di situ ingin menjelaskan bahwa Nats itu pesan utamanya berbicara tentang bagaimana kedaulatan Allah itu berlaku. Baik terhadap iblis maupun terhadap Ayub. Terhadap iblis apa? Kalau Allah tidak mengizinkan iblis untuk menggocoh, maka itu tidak bisa terjadi. Nah, ini yang jarang disampaikan. Nah, ini kan. Jadi bicara kedaulatan Allah itu. Saya ulangi, kalau Allah Tuhan tidak mengizinkan iblis untuk menggocoh, mengganggu, mengusik si Ayub, maka itu tidak akan pernah terjadi. Yang kedua, Ayub itu betul-betul ada dalam kedaulatan Allah juga. Faktanya apa? Faktanya adalah Ayub itu tidak mati karena digocoh sama iblis. Tidak mati kan? Membuktikan kedaulatan Allah. Nah, kemudian ada cerita. Bagaimana mungkin ada cerita yang kita bisa pahami, kita mengerti bahwa Allah itu berdaulat kalau cerita ini tidak ada. Jadi kadang-kala yang perlu kita lihat terhadap teks itu apa? Konten utamanya apa sih? Iya. Nah, gitu ya. Jadi itu. Itu sama dengan Matius tadi, Pak. Pasal 4 ayat 1-11 itu kan dalam mata pelajaran bibliologi, ilmu yang mempelajari tentang Alkitab itu sangat menjadi teks populer untuk diperdebatkan. Kenapa? Iblis itu berdiskusi, bercakap-cakap dengan Yesus, perkataannya iblis kok jadi firman-nya. Ya kan? Nah, saya menjawab kepada mahasiswa, bagaimana kita tahu satu cerita yang tidak bisa terpisahkan, satu cerita yang diilhami oleh Roh Kudus. Kan tulisan itu dinyatakan firman Allah, kebenaran atau Alkitab kapan? Utamanya itu diilhami oleh Roh Kudus. Itu kan diilhami oleh Roh Kudus. Dan tekanan utamanya itu bukan diskusi antara Yesus dan iblis, tapi tekanan utamanya Yesus menang atas pencobaan itu. Gitu ya. Oke, yang kedua. Ya. Ini bagaimana maksudnya ini? Diserahkan kepada iblis. Tubuhnya binasa, rohnya diselamatkan. Ya. Memang ada satu kondisi keadaan tertentu sebenarnya finally-nya itu ketika kejahatan meningkat. Apa sih yang menyebabkan kejahatan itu meningkat? Dosa itu begitu besar? Jawabannya cuma satu. Karena iblis berkuasa. Nah, jangan lupa, iblis itu bisa saja membuat orang itu melakukan berbagai kejahatan. Tapi teks ini kembali memberikan penekanan. Tubuh orang percaya bisa binasa hancur karena pekerjaan iblis. Tetapi jangan lupa, roh orang percaya itu diselamatkan. Ilustrasi saja ya. Kalau ilustrasi yang ngeri kan tidak enak. Ilustrasi yang gampang ya. Saya pernah mengajar mahasiswa yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan. Itu dia sudah sampai pada level nyusun skripsi. Ya. Tapi dia mati sebelum nyusun skripsi. Timbul pertanyaan, kenapa dia bisa mati? Ya karena tubuhnya sudah diserahkan kepada iblis. Bagaimana dia menyerahkan tubuhnya kepada iblis? Itu tadi. Narkoba, AIDS. Bertobat ya bertobat aja. Gitu loh. Tapi masalah fisik ini kan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Tuhan mau menyembuhkan,
di bumi atau sembuh total alias mati. Nah, saya baru mendapatkan informasi lagi dari teman sahabat saya. Saya tanya, aduh kenapa itu senior kita bisa meninggal ya, padahal masih produktif ya. Saya itu kalau ngomong sama dia, saya respect sekali karena ada wibawa, otoritas, kehidupan yang suci, kata-katanya luar biasa. Rupa-rupanya sebelum jadi pendeta dan jadi pendeta di awal-awal jadi pemadat. Rokoknya ampun-ampun. Ditanya, kenapa dia meninggal? Cancer. Setelah dilacak, dari mana sumber cancer itu? Rupa-rupanya sebelum jadi pendeta dan awal-awal jadi pendeta, perokok berat. Begitulah. Tapi tubuh ini kan bisa melayani dosa, Pak. Apakah dosa yang menonjol, artinya yang bisa dilihat oleh mata, atau dosa yang tersembunyi? Kalau dosa yang tersembunyi itu kan AIDS itu siapa yang tahu, Pak? Bahkan kadangkala orang itu sendiri tidak mengatakan kalau dirinya AIDS, kemudian menikah dengan seorang pendeta, pendetanya terjangkit, anak pendetanya punya anak, anaknya juga terjangkit. Begitu kan? Itu mungkin enggak? Oh mungkin, saya enggak usah cerita. Itu lagi heboh sekitar 2-3 bulan yang lalu itu. Bagaimana seorang pendeta yang kena AIDS, kemudian menikah, dan suaminya menceraikan karena tertipu kalau tidak diberitahu bahwa dia kena AIDS. Tubuh binasa, roh diselamatkan. Itu case-case yang smart ya. Ada lagi case-case yang tidak smart kan. Artinya dosa itu kan ada sesuatu yang kelihatan. Maaf kata nih ya, ada yang ngomong sama saya setuju atau tidak terserah Bapak Ibu lah. Ada dosa elegan, katanya ada dosa tidak elegan. Dosa elegan itu apa? Dosa-dosa yang tidak diketahui oleh orang lain, sifatnya personal. Nah, dosa Pak Dokter, ya. Apakah memang terkait dengan kasus tadi bahwa AIDS, apakah juga kemungkinan karena di pasal 5 ayat 1 di situ kan disebutkan tentang percabulan. Iya, sangat mungkin itu. Jadi Pak Paulus kan ngomong itu kan dalam bahasa di masa lalu kan, bukan di bahasa kekinian kan. Kalau mungkin dia di bahasa kekinian itu sudah bicara itu juga, karena betul yang Bapak ngomong itu percabulan kan, itu kan dosa dalam jemaat. Jadi dosa dalam jemaat ini apa toh? Satu dosa yang terjadi di antara orang percaya. Ini kan dosa dalam jemaat. Jadi ini terjadi dalam jemaat Korintus loh. Jangan lupa. Salah satu case yang terheboh di jemaat Korintus itu apa? Masalah free sex. Ada percabulan di antara kamu, dan percabulan itu coba perhatikan. Begitu seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Gitu loh. Iya. Itu bahwa ada orang yang hidup bersama dengan istri ayahnya. Jadi istri ayahnya ditidurin. Gitu loh. Nah, mungkin enggak ini terjadi sampai yang begitu, sangat mungkin lah. Oke, yang terakhir saya jawab ya. Terima kasih Pak ya. Pak Tombeng, terima kasih Pak. Saya jawab. Di video tadi bicara mengenai kerasukan, bagaimana dengan orang yang memanggil roh untuk memasuki dirinya karena keinginan sesat. Saya melihat dalam perguruan silat, apakah yang dipanggil tersebut setan atau roh orang mati yang dimasuki? Ya, jawaban saya adalah bukan orang yang mati, tapi roh orang lain. Karena roh jahat itu dia bisa mengambil bentuk yang berbeda, ya, yang menyerupai. Tapi sesungguhnya bukan orang yang roh yang orang mati, bukan. Kenapa? Karena orang mati tidak bisa berhubungan dengan orang yang hidup lagi. Dan orang yang mati itu belum diapa-apain. Orang yang mati itu belum diapa-apain. Ada penghakiman khusus untuk mereka. Dan mereka tidak boleh ngapa-ngapain. Itu sama dengan orang percaya yang sudah meninggal, itu tidak boleh ngapa-ngapain. Istilahnya itu, udah kamu berhenti aja selesai.
tunggu waktunya. Akan ada yang namanya apa? Penghakiman. Nah, tapi untuk melebarkan kerajaan ataupun juga kekuasaan iblis setan roh jahat ini, maka dia bisa mengambil bentuk yang berbeda-beda. Bagaimana dia mengekspresikan sesuatu yang bisa diterjemahkan, bisa diterima oleh orang di bumi. Maka caranya adalah menggunakan ilustrasi atau media-media, contoh-contoh peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Kalau iblis setan roh jahat kuasa kegelapan itu mengambil contoh-contoh peristiwa-peristiwa yang tidak di bumi, wah itu tidak nyambung. Jadi istilahnya itu apa? Pendekatan kontekstual itu juga dipakai oleh iblis setan roh jahat kuasa kegelapan. Gitu ya. Ya, Dokter Anas, itu biasanya kan roh itu bisa dikendalikan, yang saya bingung itu. Iya, bisa dikendalikan. Itu walaupun tidak semua videonya Tony Daud, saya setuju, tapi ada bagian yang saya setuju. Dia ilustrasikan satu jenderal, satu kopral. Gitu ya. Jadi setan sama iblis sama roh jahat sebenarnya ini, tapi ketika yang lebih tinggi mengendalikan yang lebih rendah, maka itu sesuatu yang wajar. Yang lebih rendah itu harus taat kepada yang lebih tinggi. Itu ilustrasi ya untuk pendekatan berpikir begitu Pak ya. Jadi kalau ada kendali, kenapa kok bisa dikendalikan? Karena itu tadi. Iblis setan itu dengan roh jahat kuasa kegelapan itu ada strukturnya. Kalau bisa dikatakan ya itu tadi, punya pangkat jabatan yang berbeda-beda. Jadi kalau yang lebih tinggi beri instruction kepada yang di bawah, dipastikan bisa dilakukan. Satu lagi Dr. Anas. Ya. Kita ini kan ada roh ya, Dr. Anas ya. Saya dulu sering lihat, jadi teman-teman saya itu dia kalau orang Jawa bilang itu raga sukma. Jadi sukmanya pergi. Nanti dia bilang, saya mau ketemu siapa nih, saya punya saudara misalnya di sini. Nanti dia pergi, nanti balik lagi. Terus ngomong sama saya, saudara kamu jam segini, sedang ini ada di sini. Saya telepon benar. Apakah emang bisa kita melepaskan roh kita harus balik lagi gitu? Itu sampai sekarang masih ada. Iya, mungkin pendekatannya itu apa ya? Kalau kita itu kan dalam kepenuhan roh disebut apa? Disebut dengan istilah penglihatan ya. Dalam kekristenan itu ada. Pak Teddy dalam kepenuhan Roh Kudus itu bahasanya apa ya? Mungkin bukan rohnya keluar dari tubuh, tapi bisa melihat apa yang terjadi di Amerika, saudaranya lagi ngapain. Yeah. Nah, itu kita sebut sebagai apa? Penglihatan dalam pengertian epignosis ya. Ya. Tapi kalau kita mau berkata roh orang itu keluar dari tubuhnya, maka dia putus nyawanya. Ya, soalnya gini. Gitu. Jadi waktu dia keluar dari tubuh, itu dijaga raganya. Dan itu tidak boleh misalnya posisinya berubah atau mungkin dicoret-coret lah mukanya. Nanti rohnya nggak bisa balik. Dan itu kejadian. Iya. Nah, makanya saya katakan kayak diisi roh orang lain. Gitu. Diisi orang lain. Mungkin lebih rasionalnya mungkin bisa dikatakan bukan rohnya keluar dari tubuh. Sebab kalau roh keluar dari tubuh, mati kan. Begitu kan. Putus nyawa kan. Nah, kalau dalam bahasa Alkitabnya mungkin itu apa? Epignosis itu Pak ya. Yang disebut oleh orang karismatik itu apa? Penglihatan. Nah, kalau itu masih bisa kita pahami. Kalau dalam kekristenan ada penglihatan, ya, bisa melihat sesuatu tidak dibatasi ruang, waktu, dan gerak, maka di dalam non kekristenan juga itu bisa terjadi hal yang sama. Cuma saya belum menemukan istilah yang cocok, istilah yang tepat. Itu lebih cocok menurut saya Pak ya. Tapi kalau kita berkata rohnya itu keluar dari orang itu, maka roh yang keluar dari tubuh itu sebenarnya adalah mati namanya kan. Nyawa kan nyawanya keluar kan. Mati. Ya, saya kira gitu Pak Teddy ya. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam Pak Dokter. Ya, the last one question. Oke. Ya, salam Pak. Ya, silakan. Maaf dari Papua. Ya, silakan Papua. Dengan Pak Yohanes. Ya, dengan Pak Yohanes. Silakan Pak Yohanes. Ya, maaf baru pertama kali bersuara Pak. Silakan Pak Yohanes. Online ini. Ya. Iya, maaf hanya terkait dengan program yang
sudah disampaikan oleh teman-teman dalam ruangan ini mengenai setannya, roh setan. Saya tangkap tadi Bapak yang baru selesaikan pertanyaan itu, kalau memang benar apa yang dikatakan dokter, kalau roh itu tidak ada dalam tubuh berarti mati total, finish. Berarti logo pergi sudah nggak kembali lagi. Kalau itu ibaratnya jantung putus ya kita habis nyawa. Iya. Nah, saya pengalaman memang dalam hal untuk menghadapi biasanya roh setan, roh jahat itu biasanya kan ada Tuhan sudah kasih masing-masing punya talenta, punya karisma. Betul. Ada yang bisa mentafsirkan, ada yang hanya dengan cara bermacam-macam. Kita nggak bisa melihat ke sana, tapi masing-masing Tuhan sudah atur. Nah, saya melihat dalam pelayanan saya di lapangan itu, sampai saya berhadapan dengan namanya berbentuk seperti harimau, berbentuk seperti ular, berbentuk seperti hantu, dan banyak dalam pelayanan. Tapi puji Tuhan, saya sampaikan bahwa karena dalam 1 Yohanes 4 kan roh yang ada tubuh kita roh besar, roh dunia. Nah, kalau orang yang kuat dengan Tuhan, berarti tidak pernah mengalami setan iblis yang mengganggu. Karena itu sudah dibuat dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya. Nah, oleh sebab itu, terkait yang disampaikan beberapa poin tadi, saya percaya bahwa memang kalau orang yang tahu persis, kalau orang yang mengalami setan itu kan dia lihat dari mata melotot, kemudian suara berubah, dan dia menjerit. Pasti harus nggak ketahuan. Tetapi karena apa kita percaya lebih kuat dengan Tuhan, sebelum melakukan pelayanan pelepasan, pertama harus kita percaya dulu. Kedua adalah hidup kudus, dan ketiga adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ketiga item ini kalau kita ada dalam benak hidup, saya percaya sungguh bahwa iblis itu tidak akan menguasai. Karena itu kita punya kekuatan roh lebih besar daripada dunia. Mungkin Pak Dokter, yang saya sampaikan buat malam hari ini. Terima kasih untuk penguatan yang luar biasa dari Pak Yohanes, bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Pak Yohanes, amin Pak Yohanes. Jadi amin. Kalau kita ingin melakukan pelayanan pelepasan ataupun juga penyerangan terhadap kuasa roh jahat, kuasa kegelapan iblis setan, hidup kudus, kemudian meyakini kebenaran firman Allah ya, dan melakukan pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya sampaikan di akhir pertemuan ini, tidak perlu cari-cari setan, roh jahat, kuasa kegelapan, tapi kalau dia ada, seperti yang dijelaskan oleh Alkitab, mengganggu musik, maka kita harus menolak menengkingnya ya. Baik, kita tutup dengan doa. Terima kasih untuk semua teman-teman sahabat ya. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami. Webinar ini menjadi sesuatu yang luar biasa, karena kami tahu roh yang ada dalam kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan, kami tolak tengking dalam nama Yesus. Sehingga kami bisa beristirahat dengan tenang, dengan damai. Tuhan menjaga, memelihara, mengurapi, menguruskan, memberkati kami, istri, anak, suami, cucu, anak, mantu, semua dalam pemeliharaan kebaikan kasih sayang. Amin. Kami dikuatkan, diteguhkan kembali firman-Mu, hidup suci, hidup percaya penuh pada wibawa otoritas firman dan kuasa Allah yang memenuhi kami dengan roh-Mu, dan melakukan pelayanan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja, membuat kami tetap ada dalam rencana kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati kami semua, mengakhiri webinar ini bagi hormat nama-Mu. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Nas. Terima kasih Pak Nas.